ayo jadilah perempuan yang mandiri, tapi tidak melupakan kodrat. Tidak melupakan kodrat sebagai perempuan, sebagai ibu dari anak-anak. Bukan berarti kita perempuan mandiri terus harus kita nginjak laki-laki, enggak juga sih. Kita kembali ke hasil diskusi kemarin. Terus yang saya tidak dengar itu alasan penyidik dari kepolisian apa, Bu? Atau dari pihak pemerintah sehingga timbul masih berulang seperti itu hasil diskusi kemarin. Kalau kemarin ya bahkan mereka tetap bersikuku ini di KUHP memang seperti itu gitu. Kita kalau dari pakar hukum pidana dari Women Crisis Center ya yang pakar hukum pidananya perempuan juga, jadi memang getol dia. Tadi kenapa kekerasan itu berulang ya, pertama ya faktor budaya tadi ya, faktor budaya mengatakan ya memang apalagi di Palembang ini kalau laki-laki ngomongnya keras ya. Dan istri itu dianggap kamu istri, suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Itu undang-undang perkawinan kan seperti itu, suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Jadi seolah-olah kita ini anak buah ya, perempuan begitu ya, pemimpin. Kalau relasi sebuah lembaga seperti itu ya. Itu saja pengertian pemimpin itu juga, padahal secara hukum Islam nggak seperti itu. Tapi menerjemahkannya saya pemimpin, jadi harus lebih dalam segala hal, dan perempuan hanyalah istri yang harus turut, yang harus manut pada suami. Padahal kan tidak seperti itu. Ya. Tidak seperti itu. Apa artinya bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya. Artinya ibu yang lebih diutamakan. Istri adalah seorang ibu, seorang perempuan. Dan sebenarnya juga Nabi pun ada hadisnya yang artinya saya pernah baca ya. Janganlah kamu memukul istrimu seperti binatang, sementara malam kamu tidur dengan dia, memeluk dia tanpa rasa malu. Ya, kita tahulah malu adalah ukuran beriman. Nanti kalau tidak punya malu, orang tidak beriman. Sampai saking marahnya Nabi mengeluarkan sabda seperti itu. Saya pernah baca ya itu. Tapi memang interpretasi dari kata pemimpin itu berbeda-beda akhirnya. Kan beda-beda. Menjadi kebiasaan dan membudaya bahwasanya laki-laki adalah pimpinan. Ya, pimpinan dan ya yang nama pimpinan berarti lebih dalam segala hal ya, sehingga perempuan dianggap apa dalam rumah tangga. Istri yang harus manut, yang harus patuh apa yang diperintahkan oleh suami. Jadi perjuangan itu juga akan masih lama, Bu, berarti karena mendobrak budaya, kebiasaan, kemudian yang dari faktor-faktor pendukung lainnya yang membuat itu akhirnya sulit juga. Makanya kekerasan diskusi tentang kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan ini tidak ada putus-putusnya, tidak ada habis-habisnya. Kalau selama ini tentang keuangan, APBD atau apa yang kita bahas itu ya, misalnya undang-undang, gampang kan selesai. Demo buruh, selesai sudah. Tapi kita lihat kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan ini nggak ada habis-habisnya, Itu di dalam kekerasan dalam rumah tangga itu sebenarnya sudah jelas sih undang-undangnya sudah mengakomodir. Tapi balik lagi faktor penegakan hukum itu tidak bisa hanya dengan undang-undangnya bagus. Sebagus apapun itu undang-undang, kalau penegak hukumnya tidak bagus ya dalam mengimplementasikan sebuah undang-undang, menerapkan undang-undang itu, ya apalah artinya undang-undang tinggal undang-undang kan gitu. Iya, betul. Terus kalau itu rencana jangka pendek, yang jangka menengah apa tuh kemarin yang ini kan Ketua DPRD akan segera melakukan koordinasi dengan itu. Mungkin jangka menengah ya kita akan mengadakan terus diskusi seperti ini dan memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Tidak hanya masyarakat sih, penegak hukum yang kurang empati juga terhadap perempuan, kita berikan pendidikan hukum. Supaya apa? Supaya mereka paham bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini adalah persoalan, bukan hanya persoalan keluarga, tapi persoalan kita semua, persoalan publik yang harus kita lindungi korban ini. Jadi secara kesinambungan kemudian mungkin membentuk forum komunikasi antara pemerintah dan saya pun kemarin dengan kebetulan di sebelah saya itu adalah Bapak Asisten 3 yang menjabat juga PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sumatera Selatan. Saya mengatakan, Pak, kalau memang Dinas Pemberdayaan Perempuan membutuhkan narasumber atau membutuhkan pendidikan. Saya kebetulan dari dulu sering mengikuti pendidikan seminggu di Megamendung, seminggu di mana. Saya rajin mengikuti itu.
Kalau memang butuh ya saya selaku ketua Pradi siap mensupport dan siap tidak dibayar untuk menjadi narasumber. Oh siap Bu, nanti kita akan panggil Ibu gitu. Tapi biasanya yang duduk-duduk di situ sebentar lagi pensiun Bu. Itu dia makanya. Tapi kemarin kayaknya masih di bawah saya umurnya. Oh gitu ya. Karena Profesor Dr. mulai Edward. dari pendanaan, kemudian itunya udah nggak seksi, itunya apa udah nggak genit dianggap, nggak terlalu ini akhirnya. Kemarin di Bu Anita kan ketua DPR ya. Iya. Sebelumnya dia ketua Komisi 5 di DPRD Sumatera Selatan. Beliau sangat konsen terhadap masalah-masalah perempuan. Dia mengatakan anggarannya itu akan dipertimbangkan dibesarkan lagi. Beliau sangat support dan ketika saya cerita tentang kasus-kasus, ayo bila perlu kita datang sama saya katanya ke Kapolda, dan beliau kemarin ikut tuh. Sebenarnya dia tidak menjadi narasumber, hanya membuka acara, cuma saya akhirnya maksa. Tinggal sampai selesai. Iya, akhirnya saya maksa, Mbak tolong saya minta Mbak berada di sini terus supaya bisa memberikan tanggapan langsung kepada para peserta agar masyarakat tahu pejabat ternyata Ibu Ketua DPR ini sangat konsen juga pada hak perempuan, dan beliau bersedia. Biasanya kan pejabat buka pergi, itu saja. Nah makanya kita selalu ini luar biasa nih, lobbynya udah luar biasa. Ikut sampai dari awal sampai akhir, padahal beliau harusnya berada di Muara ini. Dan akhirnya dia subuh tadi berangkat kemarin. Karena saya diberikan jadwal dia sampai tanggal berapa tuh full, hanya tanggal 6 yang kosong. Pas saya minta tanggal 6 itu. Iya. Dari ini perkembangan sekarang kan pandemi COVID-19 itu ada efek ke peningkatan KDRT nggak sih Bu? Ada tekanan di ekonomi mungkin karena di dalam rumah terus ketemu itu terus terjadi juga di Sumatera Selatan, atau sudah ada laporan nggak? Kalau ke saya belum ada, mungkin di Women Crisis Center atau Dinas Pemberdayaan Perempuan. Gitu. Ya. Tapi kalau dengan saya ada ya, kalau dampak pasti ada sih. Kalau dampak kan pasti ada, yang pasti dampak ekonomi ya pasti. Iya, kan bisa memicu itu juga gitu. Bisa terjadi. Dampak ekonomi itu pasti, jangankan hanya pegawai biasa atau katakanlah buruh ya. Yang kita saja saya sebagai advokat merasakan dampak itu. Orang terdampak juga advokat. Terdampak juga. Orang kan nggak ada yang mau sengaja menggugat dulu atau apa ya. Menghindar dulu masalah hukum. Sidang pun sekarang pakai Zoom meeting. Iya. Pakai ekot itu juga pengaruh lah terhadap, karena kita tidak bisa mengeksplor misalnya pemeriksaan saksi ya, itu kita tidak bisa eksplor keberatan apa pertanyaannya nggak bisa, dan itu dibatasi waktu juga. Kadang-kadang Zoom meetingnya itu alatnya itu 10 menit mati. Mati kalau yang tidak ada meeting. Pengadilan itu nggak bayar, harusnya yang bayar bukan pro. Putusan hanya amarnya saja dibacakan, padahal harusnya kan putusan itu dibacakan dari awal sampai akhir. Nah itu juga kan itu. Orang kalau mau perkara sekarang mikir-mikir dulu, masih menunda, nunggu new normalnya kapan? Iya, karena kan kejadian itu Bu, dari itu di Banyuasin itu yang dia membunuh keluarganya akhirnya karena dia positif, kemudian di PHK, awalnya di PHK, pas dia mau kerja lagi ternyata itu reaktif akhirnya dipukul pakai gas melon 3 kilo. Istri dan anaknya, kemudian dia coba bunuh diri. Keburu orang datang, dia suaminya tidak meninggal, masih luka saja karena menenggak racun serangga, tapi istrinya meninggal dipukul sama anaknya. Anak istrinya meninggal, cuman akhirnya dia meninggal juga. Itu pengaruh itu ternyata. Itu tadi ya masalah dampak dari COVID. Jadi mungkin ini yang terekspos, mungkin yang itu tadi kayak di Gunung Es ini yang tidak terekspos terjadi gitu. Apalagi sekarang orang ini kan jarang sekali baca koran secara langsung ya, paling YouTube ini. Iya, dia lebih easy akses sekarang. Iya, saya pun kalau dulu langganan koran, Sumek, Seribu, sekarang kan udah bisa buka YouTube, udah bisa buka itu lebih ini. Ini mungkin untuk sesi terakhir kita ngobrol-ngobrol soal ini. Saya jadi ini kayak judi dan prostitusi akhirnya. Tidak bisa sampai akhir nanti masih akan tetap terjadi. Cuman apakah Ibu akan terus melakukan hal-hal seperti ini, kerja-kerja sosial seperti ini? Toh akhirnya kejadian serupa masih akan terjadi gitu. Sepanjang saya masih ada waktu diberikan oleh Allah dan saya sehat, insya Allah saya akan tetap
apalagi saya sekarang nggak sesibuk dulu ya, dan karena memang membatasi. Kalau dulu kan saya mobile, Medan, Jakarta, Aceh, Jambi. Kalau sekarang kan tidak. Oh, beracaranya sampai di sana? Iya, perusahaan kan di mana-mana saya pegang. Sekarang kan banyak waktu, makanya saya mulai lagi memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan kekerasan rumah tangga, hal-hal sosial. Kalau dulu waktu saya habis, jangankan untuk hal-hal seperti itu. Kadang mau undangan saja hari Minggu udah nggak lagi, saya capek. Iya. Senin sampai Sabtu full. Iya. Jadi begitu hari Minggu itu benar-benar dinikmati untuk libur. Sementara adat kita Palembang kan tahu sendiri. Iya. Sabtu Minggu itu undangan, Full, kadang udah. 3-4 hari undangannya. Dulu saya sibuk sekali. Nah, sekarang ini kan banyak waktu. Kenapa saya tidak manfaatkan untuk hal-hal yang bersifat sosial? Karena kan pengacara itu tidak hanya dari sisi bisnis, tapi juga dari sisi sosial harus kita pertimbangkan juga untuk kepentingan masyarakat. Ibu mengkader juga di advokat di bawah Ibu yang di lingkup kantor Ibu? Oh Enggak? iya, itu pasti ya. Pasti saya kader. Sekarang ini saja kita kan mendirikan LBH, khusus masyarakat yang tidak mampu. Gitu. Jadi mengkader itu pasti, karena kan kita ini kan semakin lama semakin tua, jadi pasti harus ada generasi penerus. Nah, itulah saya mulai mengkader. Saya mengatakan selalu kepada adik-adik yang junior, kamu jangan lihat, misalnya lihat katakanlah Hotman Paris atau Otto Hasibuan, jangan lihat mereka sekarang. Mereka juga dulu dari susah, dari berjuang, dan saya pun seperti itu. Jangan lihat saya sekarang, dulu susah juga. Kita nongkrong sama-sama depan pengadilan itu. Iya, makanya dari susah, dari dibayar 5.000, dari ikut demo, namanya di kasus perempuan atau kasus apapun ikut demo dulu. Betul. Ada yang kena tembak ya, kalau nggak tembak, saya pernah demo di Pangdam ini. Itu di Kodam itu sampai yang pintu Kodam itu dikunci itu. Luar biasa, berani sekali. Iya, itu. jadi sama Ibu Yani Tentara Izi. itu, Bu. Iya, kami demo di situ sampai naik itu. Saya sudah jadi pengacara waktu itu. Jadi pengacara sampai Ibu Anita ketua DPR itu marah dan saya, Nurmala, kamu itu katanya kok ikut-ikut demo? Iyalah Mbak. Siapa lagi kalau nggak kita yang itu? Kan sedikit sekali yang mau seperti itu, ya, sedikit sekali, dan ya itu memang ada resiko. Iya, beresiko itu, ada tentara resiko, itu. Ada resiko. Punya senjata deh itu. Ada resiko memang, tapi itu kembali lagi. Jadi ya saya selalu mengatakan kalau kita niat yang baik, insya Allah kita ditolong Tuhan sih, aja. Karena seorang pengacara itu yang pertama kan harus mental dulu yang harus kuat. Kalau kita tidak kuat mental, ya susah kita. Karena benturannya atas bawah kiri kanan. Iya, pertama berhadapan dengan klien kita sendiri. Kadang-kadang kan ada klien yang mau ngatur-ngatur kita. Ya, gitu. Kemudian penegak hukum lainnya. Kalau kita takut atau kita lebih bodoh dari dia, habis kita sama penegak hukum lain. Makanya kalau kata Pak Uto itu, seorang pengacara itu harus lebih pintar dari para penegak hukum lainnya. Karena bagaimana kita menolong klien kita kalau kita sendiri lebih bodoh. Saya tidak mengatakan diri saya pintar ya, tapi paling tidak ya kita berusaha lah membaca. Apalagi sekarang kan gampang. Oh, tidak mengerti apa sih perbuatan melawan hukum, tinggal buka Google, keluar. Bisa di googling. Nggak kayak zaman kami dulu, beli buku banyak-banyak seperti itu kan, buka lagi. Kalau sekarang ini kan gampang. Iya, tinggal download, tinggal baca kita itu. Jadi kalau masih bodoh itu menurut saya memang males ya gitu. Pesan untuk perempuan, Bu, di khusus Sumatera Selatan dan Palembang deh. Saya mengatakan ayo kita perempuan bangkit, dan perempuan harus mandiri ya. Insya Allah kalau kita mandiri ya kita tidak, ya paling tidak ngerem lah laki-laki kalau mau memukul atau apa ya. Kalau kita mandiri dalam arti ya tidak harus dia kerja kantoran misalnya apa, paling tidak misalnya kerja sekalipun mau jual PMP atau jualan sayur di pasar, itu juga kan bagian dari mencari nafkah. Kalau kita bisa cari uang sendiri, tidak harus tergantung kepada laki-laki. Padahal memang kenyataannya kan suami berkewajiban menafkahi istri ya. Tetapi kan kalau kita punya uang sendiri kan lebih enak. Ada istilah memperkuat ekonomi suami. Maka ada istilah uang suami uangku, uangku. Ya, gitu. Uang istri gitu. Ya. Dan memang itu dalam Islam pun seperti itu sih. Jadi mau diapakan uang kita, kita mau kasih orang tua atau kita belanja untuk kepentingan kita, mau pakai tas mahal atau baju mahal ya uang kita sendiri. Nah, itu makanya ayo
jadilah perempuan yang mandiri, tapi tidak melupakan kodrat. Tidak melupakan kodrat sebagai perempuan, itu sebagai ibu dari anak-anak. Bukan berarti kita perempuan mandiri terus harus kita nginjak laki-laki, enggak juga sih. Enggak juga sih. Tapi itu orang juga kadang salah mengartikan, oh kodrat karena perempuan. Kodrat itu bukannya perempuan harus ngalah, bukan. Kodrat itu misalnya kalau perempuan itu melahirkan, menyusui, iya menyusui dan ada head, itu namanya kodrat. Nah, tapi betul. kadang-kadang di luar salah terjemahkan. Kodrat itu harus dipukul nyuci. kita, iya, kodrat itu tidak seperti itu sebenarnya. Cuman Iya. banyak persepsi yang salah yang mengartikan kodrat itu, oh perempuan itu harus ngalah, perempuan itu harus di rumah. Tidak. Itulah pemahaman yang salah. Ya, karena itulah kita sebagai pihak yang mengerti akan memberikan pemahaman-pemahaman dan pendidikan hukum pada masyarakat tentang ini. Tidak hanya pada masyarakat sih, penegak hukum yang kurang empati pun akan kita ini. Kemarin sudah sepakat bahwa ayo kita sama-sama, bila perlu bentuk forum koordinasi Sumatera Selatan. Ingin menghidupkan kembali itu sih kalau memang gubernur ini atau ibu gubernurnya konsen. Terima kasih Ibu Nurmalah di lantai 4 podcast, dan ini jangan dilihat harganya. Mudah-mudahan bisa berkenan untuk kenang-kenangan. Kompas TV ya. Iya. Terima kasih Ibu Nurmalah, Ketua Pradi Kota Palembang dan advokat perempuan.